Cerita dari sebuah kisah mitologi dan sejarah kuno mungkin sering banget dibuat oleh perfilman Hollywood dan dunia ya, yang juga punya sebuah pengalaman seru untuk kalian tonton dan selalu kalian ikuti. Kali ini gue bakal merangkum film-film dengan tema tersebut, tapi pilihan dari tema mitologi Mesir kuno. Welcome back to the Next Cinema Channel, masih sama gue lagi di sini yang juga bakal memberikan segudang film-film seru di konten rekomendasi 5 film ini. So buat kalian yang suka dengan konten seperti ini bisa kalian simak dan tentu gue mengharapkan kalian juga subscribe channel ini ya. Kalau udah nggak usah lama-lama lagi, mari langsung aja kita mulai list filmnya. Yap, di list film pertama ini ada dari sebuah film lawas yang udah berulang kali ditonton juga nggak bosen-bosen ya. Dengan menggunakan action yang memukau, film bertema Mesir ini wajib banget kalian tonton. The Scorpion King bercerita pada seorang pembunuh bayaran bernama Matthaius yang disewa oleh pemimpin dari suku Mesir untuk menghentikan kekuasaan dari si raja jahat bernama Memnon yang ingin menghancurkan kampung halaman mereka. Tentu nggak gampang, Matthaius juga harus berusaha dengan berbagai cara agar misinya terselesaikan. So walaupun film ini adalah film lawas, tapi menurut dari gua sendiri yang memang udah berkali-kali nonton film ini di TV, ya sinematografinya di film ini bisa gue bilang not bad lah ya. Gak terlihat kayak film lama gitu, tapi buat kalian yang selalu update film-film baru di channel ini, mungkin agak asing sama wajahnya Bang Dwayne yang kelihatan muda dan fresh banget ya. Karakter yang ia perankan masih sama kerasnya seperti di film-film baru yang ia bintangi, serta masih dengan otot yang juga besar. Anyway, film ini sukses banget diarahkan oleh sang sutradara Chuck Russell yang memang suka dengan film-film keras. But sayang, untuk sequelnya sendiri Chuck nggak ikut dalam produksi filmnya ini. The Scorpion King ini sendiri tayang perdana pada 19 April tahun 2002 dengan rating yang masih dalam rata-rata film Hollywood pada waktu itu sebesar 5,5 serta di-vote lebih dari 136.000 pengguna akun dan di label film R. Masih dalam sebuah film lawas lagi yang kali ini bakal mencampurkan sebuah cerita seru dari mitologi Mesir kuno dengan genre science fiction yang juga tentu bakal punya banyak keseruan dari sebuah gerbang teleportasi yang juga keren. Stargate menceritakan tentang sebuah perangkat teleportasi antara bintang yang telah ditemukan oleh umat manusia modern di Mesir. Penemuan tersebut menghubungkan antar planet yang berpenghuni mirip manusia yang ditandai bahwa penduduk Mesir kuno hidup dalam sembahan dewara. Ini memang gak sepenuhnya menggunakan cerita asli dari Mesir kuno, dan juga perlu diingatkan bahwa ceritanya adalah fiksi belaka ya. Dengan menggabungkan unsur science fiction, tampaknya film Stargate ini sukses banget menggait penonton yang suka dengan sejarah juga. Semua ekspektasi tinggi, penggarapan yang mantap, dan cerita yang keren itu telah diarahkan oleh sang sutradara Roland Emmerich, yang siapa sih yang gak tahu tentang beliau ini di dunia perfilman. Roland sendiri sering banget membuat sebuah film-film dengan cerita sejarah atau biografi yang digabungkan dengan science fiction yang juga seru. Dan gue sendiri jujur suka banget dengan karya-karyanya ini. Dari para karakternya juga sangat keren-keren semua men. Dan yang paling menonjol mungkin ada nama sang legend Kurt Russell yang memerankan soldier Jack O'Neill dan ilmuwan cerdas Daniel Jackson yang diperankan oleh James Spader. Mereka berdua sangat klop banget main di film ini. Stargate sendiri tayang perdana pada 28 Oktober tahun 1994 yang juga bakal di-rating tinggi oleh para fansnya dan juga IMDb sebesar 7,1 dengan di-vote lebih dari 186.000 pengguna akun serta mendapatkan label film PG-13. Untuk film ini mungkin gak sepenuhnya tentang sejarah Mesir kuno doang ya, tapi ada juga cerita dari Romawi kuno yang tentu bakal penuh dengan konflik menegangkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Agora bercerita pada latar di tahun 391 Masehi dalam peradaban kekuasaan Romawi kuno di kota Alexandria, Mesir. Mereka menuai konflik pergolakan umat beragama dan secara khusus menjadi sebuah pertarungan sengit antara agama dan juga filsafat. So, film ini sendiri bakal penuh dengan hal-hal sensitif dari konflik agama di sepanjang filmnya diputar. Buat kalian yang merasa terganggu di paruh waktu pertama filmnya diputar, mungkin gua nggak menyarankan untuk menonton lebih lanjut. Tapi kalau kalian suka dan ingin mengetahui lebih lanjut soal sejarah serta mitologi dari Yunani, Romawi, atau Mesir kuno, kalian bisa coba tonton film ini sampai selesai. Gue gak akan membeberkan lebih lanjut soal ceritanya ini, tapi kalau dari segi set latar dan sinematografinya, untuk ukuran film dari 2009 bisa gue bilang not bad lah ya.
Karakter utama yakni Hepetia di film ini sendiri bakal diperankan dengan cantik oleh Rachel Weisz yang memang penuh dengan acting sadness-nya yang juga menawan. Sekali lagi gue tekankan di sini gue cuma menjadi penikmat filmnya aja ya. Jadi dari sudut pandang gue tentang filmnya ini ya it's just film gitu. Soal rekomen atau enggak filmnya itu udah gue disclaimer di awal reviewan tadi. Agora ini tayang perdana pada 9 Oktober tahun 2009 serta juga mendapatkan rating yang cukup positif dari penontonnya sebesar 7,2 dengan di-vote lebih dari 69.000 pengguna akun dalam ranah label dari film R. Mari masuk ke dalam dunia fantasi sejarah yang mungkin gua rasa kalian bakal suka dengan segudang CGI yang diterapkan dalam cerita mitologi-mitologi yang terkenal di peradaban sejarah Dewa Mesir kuno ini. God of Egypt ini menceritakan pada awal mula pengkhianatan dari dewa dunia bawah bernama Set yang telah merebut tahta dari raja sebelumnya dan menyebar teror ke seluruh penjuru negerinya itu. Sang anak dari putra mantan raja Mesir bernama Horus ini harus bisa membalaskan dendam ayahnya dan membebaskan rakyatnya dari kekuasaan dewa Set. Sebagian bilang film ini buruk dan sebagian bilang filmnya juga bagus. Gue mungkin lebih pro ke filmnya ini, tentu aja bagus ya. Filmnya sendiri gue rasa cukup fun, berbalut dengan tema kolosal yang memang menjadi ciri khas dari sutradara Alex Proyas dengan sangat kental banget di film-film mitologi seperti ini. Ya walaupun memang bakal full CGI, tapi buat gue tetap is okay karena masih tetap unggul dalam beberapa aspek lainnya. Salah satunya yakni dari dua karakter yang sangat menonjol di film ini yaitu Dewa Set yang bakal diperankan oleh sang leader Spartan di film sebelumnya yakni Gerard Butler, dan tentu anak dari Dewa Osiris yakni Horus yang diperankan oleh Nikolaj Coster-Waldau. Overall buat kalian yang suka dengan film dewa mitologi dari fantasi ini harus banget nonton film yang satu ini ya. God of Egypt sendiri tayang perdana pada 26 Februari tahun 2016 yang sayang masih dalam rata-rata film IMDb untuk seukuran film Hollywood yang seru ini sebesar 5,4 serta dalam voting lebih dari 113.000 pengguna akun dalam label film PG-13. Dari penutupan film terakhir ini mungkin gue bakal kasih kalian sebuah film dari sejarah Mesir kuno yang tentu dengan punya cerita menarik dengan penuh perjuangan dari seorang panglima Raja Mesir. Exodus Gods and Kings ini berkisah pada seorang panglima kerajaan Mesir dan saudaranya sang penerus kerajaan Mesir yang terlibat dengan hal-hal rumit. Suatu hari di saat yang genting, panglima kerajaan Mesir itu mendapatkan pencerahan yang memintanya untuk bisa menyelamatkan bangsanya dan penduduknya itu. Yap, lagi-lagi masih dalam sebuah film sensitif dari sejarah Mesir lagi dengan penuh cerita menarik yang terlampir dengan cukup rapi. Serta dengan didampingi oleh teknik penggarapan sinematografi yang memukau dari arahan sang sutradara legend yaitu Ridley Scott dengan cukup memukau. Filmnya ini menimbulkan pro dan kontra dalam penayangan awal filmnya, tapi meskipun gitu Exodus Gods and Kings ini tetap mendapatkan banyak penonton di premiernya. Semua itu dipengaruhi oleh para cast-nya yang juga terlihat ciamik seperti ada Kristen Bell yang sangat full impresif dan Joel Edgerton dengan tampilan barunya yang juga mengagumkan. Well, menurut gue menarik dan lumayan lah untuk jadi tontonan baru buat kalian yang suka dengan film sejarah dari Mesir kuno. Exodus Gods and Kings ini tayang perdana pada 12 Desember tahun 2014 dengan rating yang juga masih sayang dalam rata-rata penilaian IMDb sebesar 6,0 dan juga mendapatkan vote lebih dari 166.000 pengguna akun dalam sebuah film dari label PG-13. Well, segitu aja 5 film mitologi sejarah dari Mesir kuno versi dari gua di konten hari ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan dan list yang gua berikan di video ini, bisa kalian like aja, dan tentu yang mau update film-film terbaru di channel ini bisa kalian subscribe juga channel ini. Sekian video rekomendasi 5 film hari ini. Gua pamit undur diri, see you in the next film.